Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu secara daring untuk perkuliahan pengelolaan kualitas lingkungan. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit pengantar terkait mata kuliah ini yang saya harapkan selama 1 semester ke depan kita bisa sama-sama belajar bersama terkait dengan pengelolaan kualitas lingkungan. Kita langsung saja. Yang akan dibahas mulai dari bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana teknis perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Kita akan bahas terlebih dahulu. Ya, nanti saya harapkan ada kesepakatan secara bersama nantinya terkait dengan perkuliahan kita. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tujuan instruksional. Jadi nanti akan membahas apa saja yang menjadi kompetensi utama yang diharapkan pada akhir pertemuan nantinya. Berikutnya jadwal perkuliahan dan ditutup dengan rencana pembelajaran semester. Oke. Kita mulai dari kontrak perkuliahan. Total mahasiswa yang nantinya mengikuti perkuliahan ini adalah 3 orang. Jadi saya harapkan nantinya setiap sebelum mulai pertemuan, saya harapkan sudah ada konfirmasi secara pasti ya. Jadi kalau memang tidak ada keterangan atau respon terkait dengan jadwal yang sudah ditetapkan, berarti nanti asumsi saya adalah semua tidak keberatan dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Karena jadwal kita yang akan selalu berubah-ubah, tergantung nanti pembagian dari prodi. Jadi kalau bisa paling cepatnya ketika jadwal sudah keluar, itu sudah ada konfirmasi terkait dengan kehadirannya pada setiap pertemuannya. Agar bisa lebih kondusif juga nantinya setiap pertemuan kita. Secara total nantinya kehadiran kita sebanyak 14 kali, di mana 2 kalinya adalah pertemuan untuk ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Dan nantinya sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti ujian akhir semester atau untuk bisa keluar nilai ujian akhir semesternya, kalian diwajibkan memiliki kehadiran minimal 75%. Jadi tolong nanti masing-masing memiliki kesadaran untuk bisa mengecek kehadirannya minimal 1 minggu sekali. Kemudian karena pertemuan kita secara penuh akan dilaksanakan secara daring, jadi silakan bisa dikondisikan baik dari sisi sinyal ataupun kondisinya memungkinkan untuk bisa mengikuti perkuliahan secara efektif. Itulah kenapa dari awal kalau memang tidak memungkinkan untuk mengikuti perkuliahan bisa disampaikan sebenarnya dari awal. Jadi saya harapkan minimal untuk mata kuliah ini kalau hanya 1 orang yang bisa, mungkin kedepannya akan kita cari waktu pengganti saja. Jadi minimal ada 2 orang yang bisa mengikuti, maka saya akan tetap melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi terkait dengan mata kuliah ini, karena jadwalnya akan selalu berubah-ubah, maka dan dari jumlah mahasiswanya pun kita hanya 3 orang. Jadi dari saya pribadi saya harap minimal itu ada 2 orang yang bisa hadir untuk yang minggu depan, untuk yang pertemuan berikutnya minimal 2 orang bisa hadir untuk kita bisa memulai pertemuan secara daring. Jadi kalau hanya 1 orang mungkin akan kita pending untuk cari waktu penggantinya saja. Sampai sini dulu kira-kira sudah oke kah terkait dengan kehadiran, terkait dengan pertemuan daring kita?
Oke, Pak. Oke. Kemudian terkait dengan kehadiran pada saat pelaksanaan daring, jadi keterlambatan yang tanpa diikuti dengan keterangan atau konfirmasi sebelumnya, maka secara otomatis kalaupun mencoba untuk masuk ke dalam Zoom tidak akan saya approve, akan tetap berada di waiting room saja nantinya. Jadi ini yang saya tekankan untuk bisa sama-sama komitmen dengan waktu yang sudah disampaikan. Karena biasanya minimal 3 hari, 1 minggu sebelum pertemuan itu sudah ditetapkan jadwalnya sebenarnya. Jadi karena jadwalnya sudah ada, harusnya sudah bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Jadi kalau memang berhalangan atau ada aktivitas lain, silakan nanti bisa dicek saja nantinya. Dikonfirmasikan lagi minimal 1 hari sebelumnya itu sudah ada konfirmasi terkait dengan kehadiran nantinya. Kemudian untuk pakaian, saya harapkan semua nanti bisa menggunakan pakaian yang sesuai, jadi sesuai dengan kelayakannya. Jadi silakan nanti disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing nanti terkait dengan pakaian. Kemudian terkait dengan ketidakhadirannya yang diakui nanti, itu yang pertama ada sakit yang nantinya dibuktikan dengan adanya keterangan sakit dari dokter yang memang menyatakan pada saat pelaksanaan perkuliahan kalian diwajibkan untuk beristirahat. Kemudian yang berikutnya adalah karena alasan pekerjaan. Jadi kalau memang ada penugasan khusus yang memang itu dilakukan pada waktu yang memang sesuai dengan jadwal perkuliahan kita, silakan nanti bisa disampaikan secara personal pula ke saya. Jadi baik sakit, izin pekerjaan, silakan nanti bisa secara personal saja ke saya nantinya. Kemudian selain dari 3 keterangan ini, karena bisa jadi nanti akan ada penugasan dari kampus juga, maka nanti secara otomatis akan saya anggap sebagai alfa atau tanpa keterangan. Jadi mohon nanti untuk bisa dikonfirmasi saja terkait dengan kehadiran. Dan kehadiran ini saya tidak hanya melihat dari kehadiran selama pertemuan di Zoom, tapi juga saya akan lihat dari pengerjaan tugas pula nantinya. Jadi apakah tugasnya sudah bisa dikerjakan untuk setiap minggunya, yang itu ya nanti sudah saya asumsikan bahwa kalian bisa hadir pada setiap pertemuannya. Kemudian pada mata kuliah ini pun akan menggunakan 4 platform yang berbeda. Jadi portal akademik nanti saya akan gunakan untuk sharing tautan agar kalian bisa bergabung ke dalam Zoom. Minimal biasanya akan saya tambahkan tautan ke Zoom-nya 30 menit sebelum pertemuan kita. Kemudian melalui portal pula update terkait dengan kehadiran pada setiap minggunya juga akan saya berikan. Jadi silakan nanti bisa dilakukan pengecekan secara mandiri saja terkait dengan kehadirannya. Kemudian kita ada menggunakan portal juga nantinya untuk pengerjaan ujian tengah ataupun ujian akhir semester. Jadi silakan nanti bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang berikutnya kita menggunakan Google Classroom. Silakan bisa dicoba untuk bergabung ke dalam kelasnya menggunakan kode berikut PKV PE4W. Di PKV PE4W. Silakan per hari ini bisa mencoba untuk bergabung ke dalam kelas. Nanti untuk saya berikan penugasan baik itu tugas mandiri ataupun tugas kelompok nantinya akan diberikan dan dikumpulkan melalui kelas di Google Classroom tersebut.
Yang berikutnya adalah pertemuan melalui Zoom yang akan kita jalankan pula pada setiap minggunya. Yang pada setiap pertemuannya akan ada beberapa sesi, di mana tadi pada sesi-sesi tersebut, kalau memang ada yang terlambat, apalagi lebih dari 30 menit, itu tidak akan saya approve untuk bisa masuk ke dalam. Jadi sekali lagi silakan digunakan dengan maksimal. Dan karena kita pertemuan full secara daring, jadi mohon pesan yang saya sampaikan melalui grup WhatsApp bisa dibaca dengan baik, karena bisa jadi memang kita tidak mulai sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan oleh prodi nantinya. Karena kembali lagi saya akan melihat dari bagaimana respon kalian selama pertemuan. Tapi nantinya untuk pertemuan berikutnya, kalau tidak ada yang memberikan respon tidak bisa mengikuti atau ada halangan, saya akan tetap memulai sesuai dengan jadwalnya. Kalaupun ada keterlambatan, itu maksimalnya di 30 menit akan saya mulai pertemuan Zoom kita. Dan begitu saya sudah memulai Zoom, maka nanti rentang waktunya selama 30 menit setelah Zoom dimulai di-record, maka saat itulah menjadi batas untuk bisa hadir atau masuk ke dalam grup, ke dalam Zoom meetingnya. Kemudian grup WhatsApp, tadi itu yang nanti akan kita gunakan secara maksimal untuk berkomunikasi secara aktif, karena nantinya pertemuan Zoom akan ada batasan pada setiap pertemuannya. Tapi mungkin kalau selama kita masih ada 3 orang di dalam Zoom, kita tidak akan ada batasan waktu sebenarnya. Seperti sekarang ini sudah lewat 40, kita tidak ada batasan waktu. Kecuali nanti masuk 1 orang lagi, ada 4 orang, kan nanti bisa menjadi terbatas waktu kita jadi 40 menit. Oke, kemudian penilaian akhir. Untuk penilaian akhir ada 5 poin parameter atau 5 parameter yang saya gunakan. Masing-masing 20% untuk ujian tengah dan akhir semester. Kemudian yang berikutnya yang paling tinggi adalah nilai keaktifan yang melihat bagaimana tingkat partisipasi setiap mahasiswa. Nanti akan kita bahas detailnya. Setelah itu tugas baik mandiri ataupun yang terstruktur. Dan terakhir adalah terkait dengan kehadiran. Nah, terkait dengan aktivitas, nanti setiap pertemuan saya akan mencatat aktivitas kita selama pertemuannya untuk masing-masing mahasiswa. Yang nantinya akan mencatat apakah yang bersangkutan itu masuk ke dalam Zoom dan memberikan respon selama pertemuan daringnya. Kemudian apakah mahasiswa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan materi yang sedang disampaikan. Yang berikutnya adalah terkait dengan pengerjaan tugas mingguannya. Jadi nilai aktivitas inilah yang nantinya juga akan saya gunakan sebagai dasar untuk kehadiran. Di minimal ada nilai dari masing-masing ketiga poin ini, maka sudah dianggap hadir nantinya. Kemudian ini untuk nilai akhir. Untuk nilai akhir ini sama seperti yang sebelumnya, batas-batas untuk nilai A sampai dengan nilai E, berapa batas poinnya. Sampai sini dulu, kira-kira ada yang mau bertanya atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Sudah oke semua untuk kontrak perkuliahan kita? Apa kewajiban dan haknya? Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Kemudian apa yang menjadi kompetensi utama yang diharapkan pada akhir pertemuan kita nantinya? Jadi apa yang menjadi catatan utama terkait dengan pertemuan ini adalah mulai dari aspek pengetahuan, yaitu diharapkan nanti mahasiswa bisa mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis apa saja dasar-dasar aspek dalam pengelolaan kualitas lingkungan.
Kemudian dari keterampilannya menghitung, nanti ada beberapa indeks kualitas yang akan coba kita aplikasikan, nantinya akan kita coba pelajari lebih lanjut. Yang kemudian untuk aspek sikap, nah ini yang diharapkan bisa untuk setiap mata kuliah nantinya. Jadi yang pertama terkait dengan tanggung jawab, sepakati bersama tadinya. Jadi masing-masing saya harapkan bisa bertanggung jawab. Jadi kita jadwalnya sudah dibagi, tanggung jawab dengan waktunya, tanggung jawab juga dengan tugas-tugas yang diberikan agar bisa dikerjakan secara maksimal. Kemudian terkait dengan pengerjaan tugas, diharapkan bisa jujur tanpa menyalin hasil pekerjaan orang lain atau kawannya. Kemudian terkait dengan waktu mulai, jadwal sudah ada, kita harus disiplin dengan waktunya, kapan kita mulai. Hari ini masih saya tolerir, tapi untuk yang pertemuan berikutnya, lewat dari 30 menit dari saya memulai Zoom, maka secara otomatis kalau memang tidak ada minimal dari 2 mahasiswa, kita akan ganti waktu saja nantinya. Kecuali memang sudah ada konfirmasi sebelumnya. Jadi tanpa ada konfirmasi, saya anggap semua oke untuk hadir sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh prodi nantinya. Yang berikutnya terkait dengan kreatif dan kerjasama, ini akan berkaitan dengan pengerjaan tugas, pengerjaan tugas-tugas kelompok nantinya yang diharapkan memang adanya bentuk kerjasama dari masing-masing. Karena kita 3 orang, nanti mungkin kita hanya satu kelompok saja, tapi nanti akan kita buat lebih menarik nanti agar lebih banyak nanti aspek yang bisa kita dapatkan pada setiap kelompok. Maksudnya dalam setiap penugasan nantinya. Kemudian di sini kita bisa melihat apa saja topik-topik yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Jadi akan kita mulai dari sejarah pengelolaan kualitas lingkungan, aspek dasar dan legal pengelolaan lingkungan, sampai dengan nanti penghitungan indeks kualitas lingkungan dengan metode faktor analisis sistem. Sedangkan daftar pustaka yang umum yang bisa digunakan adalah 4 daftar pustaka ini, dan ada beberapa referensi lain yang tidak saya tampilkan semua di sini. Ini detail dari bagan alur atau bagan alir materi-materi yang akan kita bahas. Jadi mulai dari sejarah, aspek dasar dan legal pengelolaan lingkungan, sistem informasi lingkungan, model pengelolaan kualitas lingkungan hidup, di metode Delphi di dalamnya nanti, sampai kan nanti indeks kualitas lingkungan. Yang nantinya saya harapkan secara berkelompok kita akan coba membahas mengenai indeks kualitas udara, air, bising, tanah, dan kepadatan. Nanti coba akan kita bahas secara bersama bagaimana teknisnya. Karena harapannya ini yang menjadi core dari mata kuliah ini, yang saya harapkan masing-masing dari kita nantinya memiliki pemahaman yang cukup baik terkait dengan perhitungan indeks kualitas. Oke, selanjutnya untuk penugasan sendiri, jadi tugas-tugas akan berupa tugas mandiri, di mana tugas mandiri ini totalnya akan ada 12 kali, jadi pada setiap pertemuan, dalam bentuk evaluasi capaian pembelajaran per pertemuan. Jadi saya sudah buat poin-poin untuk masing-masing pertemuan, apa saja yang harusnya dapatkan, itulah yang menjadi dasar dari evaluasi nantinya. Evaluasi nanti bisa di akhir setiap pertemuan atau di awal pertemuan berikutnya. Jadi misalnya untuk evaluasi hari ini bisa di akhir pertemuan ini atau nanti di awal pertemuan di minggu depan. Kemudian selain tugas materi ada tugas terstruktur yang nanti dilakukan secara berkelompok. Aktivitas-aktivitasnya, aktivitas diskusi, kemudian studi literatur, kegiatan-kegiatan terstruktur dan sistematis lainnya yang nanti dijalankan dengan dasar-dasar ilmiah yang jelas. Nah, untuk tugas kelompok sendiri kita akan start dari pertemuan ke-7. Jadi simpelnya dulu saja, nanti akan dalam studi literatur saja terkait dengan indeks tadi, yang nantinya kita akan presentasi di pertemuan 13 sebelum ujian akhir semester. Jadi di ujian akhir semesternya baru dituliskan dalam lembar kerja kelompok saja hasil
presentasinya nanti. Sampai sini mungkin kira-kira apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan dari apa-apa yang sudah kita bahas tadi? Oke. Jadi kalau kita Belum, bisa Pak. rangkum, apa tadi yang kita bahas di awal? Pertama kita bahas apa tadi? Apa tadi yang kita bahas pertama? Kontrak kuliah. Hah? Kontrak kuliah. Kontrak kuliah. Kemudian apa lagi Bu Evalina? Setelah kontrak kuliah, Hasil perkuliahan yang diharapkan tadi, Pak. oke, hasil yang diharapkan. Dan sampai tadi terakhir kita tutup dengan apa saja jenis-jenis penugasan yang nantinya akan dikerjakan pada setiap pertemuan nantinya. Oke, dari sini mungkin kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Di akhir ini saya tutup dengan hamdalah. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti untuk bergabung ke dalam Google Classroom. Nanti kalau memang terlewat tadi angkanya, kode kelasnya nanti saya akan berikan ke grup WhatsApp juga. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.